gono gini itu bukan ajaran Islam, tetapi Islam terbuka untuk hal-hal yang memang tidak dijadikan sengketa. Makanya dibuka ruang oleh Nabi, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Yang sebenarnya istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Kapan? Kalau suami jalankan semua kewajiban ini, suami masak, suami ngurus anak, istri hanya duduk manis. Kalau bahasa saya hanya 3 kur, menikur, pedikur, mendengkur, bu ya. Ketika lapar tinggal bersabda, bang du lako yang magun. Maka kalau begini kita perlakukan istri, baru kita punya hak untuk melarangnya. Menyohana izin bakke mutabolangkah hanya dibihir. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Iya. Di dalam syariat Islam, semua kitab fikih itu tidak ada yang berbicara gono gini. Harta tetap harta suami. Maka salah satu alasan di dalam Al-Quran, Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki lebih bertanggung jawab daripada orang perempuan. Maaf ya, bukan lebih tinggi derajat, tapi lebih bertanggung jawab daripada perempuan. Kenapa? Faktor pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena kelebihan yang Allah berikan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Faktor yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena orang laki-laki ini yang menafkahi istri dan keluarga dari harta mereka sendiri. Maka prinsip nafkah itu mendatangkan kepatuhan. Siapa yang menafkahi, maka ke dialah kita akan patuh. Ini tidak harus dalam keluarga, sampai duduk di warung kopi saja, siapa yang membayar dialah yang berhak menentukan jawaban. Dan kita yang terima bayaran tersebut gak bisa membantah, karena kalau membantah harus bayar sendiri. Ini teori kehidupan. Siapa yang membayar, dia yang akan mendapatkan kepatuhan. Bukan tentang siapa lebih kaya, siapa lebih miskin, tapi siapa yang mau untuk memberi. Demikian pula interaksi orang tua dan anak. Anak akan patuh kepada orang tua selama dia masih bergantung nafkah kepada orang tua. Tapi bila anak-anak sudah mandiri, bahkan sejak dari usia kecil, kepatuhan kepada orang tua akan berkurang bahkan hilang. Makanya di dalam dunia sekarang kita perhatikan, yang paling sering terjadi gugat cerai itu dari istri-istri yang mapan, artis bongkar pasang geroy. Hartanya mudah cari, suami banyak yang antri. Maka ketika dia bercerai, itu belum selesai iddah sudah ada yang antri. Coba perhatikan di Indonesia, termasuk di Aceh, dalam kasus gugat cerai itu rata-rata wanita yang mapan ekonominya. Atau kemungkinan yang kedua, suami yang tidak bertanggung jawab dalam keluarganya. Nalako pilih tanjit, lebih habis peng mencip daripada biaya makan. Maka terjadi gugat cerai. Oleh karena itulah kearifan Islam, supaya istri patuh, supaya anak patuh, suami harus bertanggung jawab. Tetapi yang hak istri bukan setengah harta suami. Di dalam aturan syariat, hak istri itu sesuai dengan kelayakan kepatutan. Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Tempatkan istri-istri kalian itu sebagaimana keberadaan kalian yang memungkinkan. Perumoh geci menurut jabatan dan kaya geci. Perumoh camat menan, perumoh bupati menan. Jadi jangan sampai nanti arisan ibu-ibu kecil bertemu dengan ibu bupati mempenggugat suami. Nyapakan perumoh bupati namo todinah kamu hana. Tentu ada persoalan dalam kehidupan. Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Itu proses dasar tentang pertanyaan pertama tadi. Gono gini itu bukan ajaran Islam, tetapi Islam terbuka untuk hal-hal yang memang tidak dijadikan sengketa. Makanya dibuka ruang oleh Nabi, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apapun yang oleh orang-orang beriman dipandang sebagai sebuah kebaikan, maka bagi Allah Ta'ala itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Dengan catatan, apabila tidak kembali kepada hukum Allah, terjadi sengketa, wajib kembali kepada hukum Allah. Makanya Allah tegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah.
apabila kalian sudah bersengketa pada sebuah masalah, kembalikan kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Makanya Islam ini disebut al-hanifiyyatu as-samhah, cenderung kepada yang benar dan penuh dengan toleransi. Sehingga di dalam aturan bab warisan tidak diharuskan langsung kembali ke aturan syariat. Misalnya sepakat anak laki-laki dan perempuan mau bagi harta sama, toh ayah kita sama, ibu kita sama, hanya beda jenis kelamin, kita ada laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bencong umpamanya, bagi sama. Kalau sudah sepakat, silakan eksekusi. Tapi ada satu orang saja yang keberatan, misalnya ada 7 orang adik-beradik, 6 orang sepakat bagi sama, laki-laki dan perempuan, sampai adik yang nomor 7 ini karena kehidupan ekonominya melarat, dia melihat ada potensi dapat lebih tinggi kalau dibagi sesuai dengan syariat, dia menggugat, iki yang ngutim dia, farudduhu ilallahi war rasul. Dalam kondisi demikian, kembalikan kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Nah, sekarang persoalan gonogini karena tradisi di Indonesia diadopsilah di dalam kompilasi hukum Islam tentang peraturan gonogini. Mungkin ada faktor-faktor historis dulunya, porsi kerja di Aceh hampir rata-rata begitu, apalagi Aceh Besar. Aceh Besar itu kalau yang petani rata-rata yang bekerja di sawah istri, suami duduk di warung kopi, yang membajak sawah, tanam benih, cabut rumput, siram hama, sampai panen jemelau, sampai jemur padi, kemudian jadi beras, digiling, kemudian dimasukkan ke dalam periuk, dimasak jadi nasi. Tugas suami hanya satu, mengubah beras menjadi kotoran. Baju saja itu itu dulu, justru istri yang bekerja. Mungkin salah satu faktor historisnya berlaku gonogini karena istri yang bekerja, maka ada pembahagian hak yang sama. Barangkali bisa jadi benar, bisa jadi tidak, kita belum buat penelitian, mungkin sudah ada yang meneliti, kita belum baca hasil penelitian. Maka diadopsilah harta gonogini ini. Nah sekarang justru terjadi hal yang sama lagi, karena dunia sekarang lebih banyak, lebih dominan orang perempuan yang sukses di bidang pendidikan, maka mereka lebih mudah untuk diterima di lapangan kerja. Rata-rata sekarang yang pekerja perempuan, laki-laki pengangguran. Jadi karena pengangguran buka lapangan kerja baru, main chip gitu, habis peng laki bawa promo. Ini terjadi sekarang. Dulu kan pernah satu periode di Banda Aceh itu, mulai dari wali kota perempuan sampai yang jualan minyak di SPBU perempuan. Idenya agamanya hanya mau tahu kan. Ya. Ini yang terjadi karena perkembangan waktu. Jadi ternyata adalah bagian kerja yang sama tersebut. Sedangkan di dalam Islam, istri itu rabbatul baiti. Dalam hadis Nabi berbicara tentang kepemimpinan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an amwalihi wa auladihi. Seorang perempuan menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia dimintakan pertanggungjawaban terkait harta-harta suaminya dan anak-anak suaminya. Maka perempuan menjadi bos. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau suami tidak mau melayani istri, maka suami berkewajiban memfasilitasi istri ada pelayan. Maka di dalam bab zakat fitrah itu ada satu bahagian yang juga ditanggung oleh suami, namanya khadimatuz zaujah, pelayan istri. Karena seharusnya suami yang melayani, karena sifat melayani itu melekat pada suami. Bila suami tidak mampu, kalau dia kaya dia beli seorang budak, bila tidak dia cari seorang pembantu untuk melayani istri. Nah ternyata tradisi mengajarkan orang perempuan untuk melayani, dia lakukan pekerjaan rumah. Maka di dalam Islam terjadilah tasamuh. Ketika berkurang tanggung jawab suami, maka berkuranglah hak istri. Ketika berkurang kewajiban istri, maka berkuranglah hak suami. Yang sebenarnya istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Kapan? Kalau suami jalankan semua kewajiban ini, suami masak, suami mengurus anak, istri hanya duduk manis. Kalau bahasa saya hanya 3 kur, menikur, pedikur, mendengkur, bu ya. Ketika lapar tinggal bersabda, bang du lako yang magun. Maka kalau begini kita perlakukan istri, baru kita punya hak untuk melarangnya. Menyohana izin bakke mutabolangkah juga dibihir. Nah, ternyata kita tidak mampu, justru istri yang memasak, yang mengurus anak, mencuci dan lain sebagainya, maka berkuranglah tanggung jawabnya di rumah, sehingga sudah boleh keluar dari rumah walaupun tanpa izin suami untuk hal-hal yang bukan maksiat, berkunjung ke kerabat, duduk dengan tetangga, belanja keperluan, menjemput anak ke sekolah. Maka terjadilah lebih dan kurang, itu disebut dengan bab tasamuh. Makanya luar biasa di dalam Islam tidak menetapkan aturan itu
secara sepihak harus begini, tetap ada ruang untuk toleransi. Sama seperti tadi kita sebutkan, sholat isya itu tidak harus sekarang, boleh sebentar lagi, boleh nanti, boleh sampai menjelang sebelum subuh nantinya. Ada ruang toleransi tersebut untuk kita berekspresi. Maka ini bahagian dari peruntukan syariat. Mungkin termasuk salah satunya yang tadi kita maksudkan, karena kondisi sekarang sudah berubah, terjadilah pembahagian gono gini. Karena itu sudah diakui oleh syariat, maka diakui, dieksekusi sesuai dengan keputusan tersebut. Jadi tidak boleh oleh suami ketika bercerai menafikan gono gini karena tidak diributkan itu sejak dari awal pernikahan. Kalau memang sepakat saya mau kawin tetapi tidak ada gono gini, nyatakan dari awal supaya nanti istri juga tahu kalau memang tidak ada gono gini di akhir, maka saya menuntut hak saya sebagai istri, saya tidak memasak, saya tidak mencuci, saya tidak mengurus anak, duduk manis saja. Maka dari awal dimulai berlaku proses sampai di akhir, sehingga bila terjadi sengketa di dalam keluarga ini bukan hanya sengketa gono gini, sengketa sejak dari awal istri sudah menggugat ke hakim. Pak Hakim, suami saya tidak memasak, tidak mencuci, tidak mengurus anak, saya ditelantarkan di rumah, dia makan siang di warung buah. Tapi ternyata tidak terjadi gugatan ini. Yang terjadi gugatan hanya di akhir, suami tidak bersedia gono gini karena sudah ribut tadi. Kalau meninggal dunia nggak ada gugatan dari suami karena sudah meninggal, hanya dari keluarga suami saja. Itu filosofi. Maka perasaan kita seolah-olah ini tidak detil di dalam agama karena kita hidup di dalam tradisi yang tidak islami. Kita hanya mencari solusi islami ketika muncul masalah. Itulah yang dijawab oleh para ulama. Andai kata setiap bidang kehidupan kita masuk dari awal sesuai dengan garis syariat, sebesar apapun masalah, syariat tetap punya jawaban. Tapi ketika kita masuk dalam masalah itu di luar dari garis syariat, kadang-kadang di dalam syariat tidak lagi didapati jawaban. Bukan tidak ada, tidak diberi jawaban. Itu sama bandingkan sepeda motor yang kita beli resmi, separah apapun kerusakan, dibawa ke bengkel resmi, itu ada solusi, bisa diobati. Tapi sepeda motor yang dirakit sendiri rusak, walaupun hanya tidak mau hidup karena kotor busi saja, jangan pernah bawa ke bengkel resmi, pasti ditolak. Bukan mereka tidak sanggup memperbaiki, tetapi jalur masuknya berbeda. Maka dulu saya punya seorang kerabat dari Babahrod datang ke Cot Keeng bawa sepeda motor Yamaha RC80. Saya ketika bertemu sepeda motor itu terpaksa panggil abang, tuh Honda yang Yamaha yang ada. Tahun 73, ilun lahir 77. Di bawah sudah dalam karung. Lalu dititipkan di bengkel resmi, Wanda Service di Ulekaring. Apa yang terjadi? Dibawa rongsokan begitu di dalam goni, di dalam karung. Ketika pulang dari Banda Aceh belum naik sepeda motor itu sampai ke Babahrod. Separah itu kerusakan, kalau manusia sudah dimutilasi, habis tek-tek benar. Tapi bisa dirakit kembali. Kenapa? Produk resmi diperbaiki di bengkel resmi. Maka Islam memberikan jawaban asal Anda masuk lewat jalur-jalur Islam. Tapi kalau masuk lewat jalur ilegal, walaupun Anda jadi kaya, untuk pulang Anda tidak punya paspor. Kayaknya masalahnya aturan negara. Kita masuk Malaysia ilegal, udah kaya di Malaysia, mau pulang tetap harus pulang lewat jalur ilegal karena tidak ada paspor ketika masuk dulunya. Maka Islam sudah sangat sempurna apabila kita masuk dari jalur-jalur yang Islam. Hanya karena banyak yang masuk bukan lewat jalur Islam, ketika bermasalah mencari jawaban di dalam Islam, bukan tidak ada jawaban, tapi Islam tidak mau memberi. Demikian insyaallah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo